sepanjang diskusinya nyambung, tidak muter-muter, misalnya minta dijelaskan bagaimana rasanya cabai, ya jangan dijelaskan bagaimana itu oli bekas. Kan ya itu pasti nggak nyambung, ya percuma kan gitu. Biar 7 kali 7 enggak itu ya. Iya, 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju tetap jalan gitu. Susah lo kena itu ya. Iya. Ya, jadi Itu sih Bro jadi Edis. begini ya. Jadi yang menjadi masalah itu adalah ketika teman-teman baik dari Islam maupun dari Kristen membuat definisi salah kaprah lalu dipakai dalam diskusi gitu loh. Itu yang membuat debat kusir itu. Tadi saya dengar ada kata-kata mentuhankan manusia. Maka sebelum kita bicara tentang mentuhankan manusia, kita harus mencari dulu definisi mentuhankan manusia itu apa. Tapi jangan definisi kita. Gitu loh. Terus definisi siapa? Kalau dalam Islam itu harus definisi Quran atau Muhammad. Di dalam Kristen itu harus definisi Bible, bukan definisi manusia. Apa bukan arti definisi saya. menurut Anda apa arti mentuhankan? Nah ini kan baru saya bilangin tapi udah ngawur. Menurut Anda lagi kan, repot kan? Iya terus menurut barusan saya kalau bilang Edis nggak mau menurut Anda, boleh kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Menurut orang tuamu apa arti mentuhankan? Kan belum. Kalau sudah pertanyaannya tidak salah masuk. menurut Anda, saya rubah lah. Menurut orang tuamu apa arti mentuhankan? Tadi yang saya bilang apa Palen? Gitu ya? Yang barusan saya bilang tadi Palen. Ya itu sama Bang Barusan Endi. Saya kan masih junior Bang Edis. Ada Bang Endi, masih junior saya. Ya kalau mentuhankan itu salah, ya lu perbaikilah gitu loh. Apa menurut lu yang benarnya apa? Gitu loh. Ya, jadi begini Andi ya, yang pikirannya sudah ketutup nikotin. Gini loh. Tadi kan kamu bilang tentang mentuhankan manusia. Sebelum kita diskusi tentang mentuhankan manusia, kita harus mendefinisikan dulu apa yang dimaksud oleh mentuhankan manusia. Tapi itu bukan menurut kamu maupun menurut saya. Terus menurut monyet? Terus menurut monyet kira-kira? Kalau bukan menurut Anda, menurut saya, apakah kalau bukan kamu yang ngomong dengan saya yang ngomong, apakah kita panggil monyet untuk ngomong? Gimana? Kalau kamu nggak mau menjelaskan, kalau menurutmu terus, dengan menurut saya, dulu, nanti debat kusir. Kalau kamu nggak mau menjelaskan menurut kamu juga melarang menjelaskan menurut saya, artinya kita panggil monyet ngomong di sini dong. Gimana? Jadi kamu anggap Quranmu monyet atau gimana? Ya karena kamu ini ngomongnya ngawur gitu loh. Loh, udah kalau kamu dibilang menurut Quran, jangan kalau kamu menurut memprotes kamu, mentuhankan manusia, ya langsung kanter aja, nggak usah banyak ngomong. Kanter apa kanter? Ya itu nggak ngerti lagi emang kanter gitu loh. Apa kanter itu? Membantah kalau nggak setuju gitu loh. Kau kursus dulu bahasa Inggris. Ya. Kalau udah kursus bahasa Inggris baru kalau Inggris. Ya terus apa? Paling apa arti? 5 tahun. Jadi kalau Anda ada kata mentuhankan manusia lu anggap salah, terus kamu tidak mau berbicara mengenai itu, terus mau ngapain? Yang anggap salah siapa? Yang anggap salah siapa? Ya barusan kamu ngomong salah. Saya nggak pernah bilang salah. Ya kalau nggak salah ngapain lu ngomong panjang? Kalau nggak salah ngapain lu ngomong panjang? Yang saya bilang sama kamu adalah apa yang dimaksud mentuhankan manusia itu. Oke, saya ngomong, saya jawab. Quran. Saya jawab. Menurut Quran, jangan menurut saya kamu. Jawab. Menurut saya. Menurut saya. Ngapain kalau menurut kamu nggak usah. Ya diam. Saya jawab. Saya jawab menurut kamu. Iya. Gimana? Menurut fakta yang terjadi, yang mentuhankan kalau manusia. Menurut kamu, mending tidur. Lu diam dulu. Diam gantian. Orang disuruh jelasin menurut Quran kok malah menurut kamu. Menurut fakta yang terjadi, yang mentuhankan. Salah. Bukan yang ini, yang satu lagi. Selamat Raharjo. Siap. Yang ini gua turunin ya. Ya, maaf. Pribadi dulu kayak Trinitas. Ya, jadi menurut fakta yang terjadi,
Yang mentuhankan manusia adalah Idris Sidaputar. Kenapa? Yesus itu adalah manusia berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan Tuhannya Edis adalah Yesus. Artinya Edis Aduh, eho, maaf, turun dulu, eho. artinya Edis mentuhankan manusia. Gitu. Silakan dibantah kalau nggak percaya. Ada eho ya. Ya, jadi saya lihat umat Muslim di sini itu udah nggak percaya lagi sama Muhammad. Jadi sebenarnya yang dimaksud mentuhankan manusia itu tertulis di dalam At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Nah, menurut penjelasan Muhammad, apa itu mentuhankan rahib-rahib? Apa itu menjadikan alim ulama sebagai Tuhan di samping Allah? Dijelaskan sama Muhammad. Artinya adalah menuruti mereka tanpa batas sekalipun. Ini suara siapa ya feedbacknya? Ini saya nggak minta Anda menjelaskan di Al-Quran. Ini kok feedback ini? Saya minta Anda bantah argumentasi saya yang mengatakan Kristen itu Tuhannya adalah manusia, gitu ya. Jadi kalau Anda punya ilmu menyangkal bahwa Tuhan kamu adalah manusia, nggak usah pinjam Al-Quran. Gitu loh. Hentikan Yesus menjadi manusia. Hentikan Yesus pernah ada di muka bumi. Kalau Tuhanmu bukan manusia, gitu loh. Debat dibuat apa? Gitu loh. Debat dibuat apa? Nah, kecuali kamu udah menyerah, maaf Bang Andi. Bible saya maaf Bang Andi, Bible saya udah hancur, terpaksa aku pinjam Al-Quran. Baru gue persilakan pakai Al-Quran. Oke? Sekarang kalau Biblemu belum hancur, silahkan pakai Biblemu. Buktikan kalau Tuhanmu itu bukan manusia. Kenapa? Oke? Oke, jawab. Silakan. Jawab. Dapat telepon kayaknya sih di sini. Dapat Gitu telepon dong. ini dia. Gitu. Masa mau ingin membuktikan Tuhannya bukan manusia, dia pakai Al-Quran. Kan orang sudah kena sakit apa ya? Sakit ya. Gitu. Coba Bang Kores, ini coba. Masih double nggak suaranya? Cek 1 2 1 2. Salam. Oke, udah mantap. Mantap ya. Mantap ya. Waduh, ini baru turun saya dari langit ini. Buset. Tadi saya baru bersilaturahmi dengan Mikana. Dia katanya pecinta fashion gitu. Pas. Kores juga ini pecinta fashion. Fashionnya kebetulan fashion Yunani tahun 1 gitu. Jadi dia jenggotnya itu jauh begitu ya sama rambutnya. Rambutnya Tapi juga harus kayak, pirang begini gitu. Tapi lu kayak Sung Gokong yang pulang dari sawah. Kok Sun Gokong? Salah. Aduh keselak jenggot. Aduh keselak jenggot palsu. Ya kenapa Edis kok malu-malu membuktikan Tuhannya itu manusia? Kan harus bangga dong. Kan nuzul menjadi daging. Susah banget. Nah tadi di sana, oh ya tadi di sana ini Bang Handi dan Bang Umar. Aku itu maksa mereka untuk mengakui Paulus itu orang Nasrani kalau kata Yahudi, bukan orang Kristen. Nggak mau ngaku tapi mereka gitu. Nah ini saudara kita pecinta fashion udah datang. Iya. Topiknya malam ini, siapakah yang menuhankan manusia? Itu topiknya ya malam ini. Ya. Kalau ingin menyanggah, pergunakanlah kitab suci masing-masing. Kecuali menyerah bahwa maaf kitab suci saya udah bonyok, terpaksa saya pinjam Al-Quran untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Oke? Betul. Tuh. Topik ya, Selamat. topik nih. Selamat. Kamu percaya dengan Muhammad nggak? Selamat.
Alhamdulillah percaya. Percaya dengan Muhammad nggak? Sekarang topiknya adalah Menurut Muhammad siapakah menuhankan manusia itu apa? yang menuhankan manusia? Menabikan. Kenapa lari ke sana? Jangan dijawab itu. Menurut Menuhankan. sini Menurut topiknya ya, Muhammad siapakah menuhankan yang manusia itu apa? menuhankan manusia? Gitu. Gitu. Nggak percaya kalian sama Muhammad. Sama Muhammad aja kalian nggak Ini percaya. memang nggak bisa lagi, buat diskusi apa kalau kalian begini bikin? gimana sih? Percaya menuhankan berarti. Buka tema di Tuhan lu tema ada Iya, menurut 15 kalau Muhammad. gitu. Paulus sama murid-murid termasuk juga. Iya betul. Karena lu percaya mereka. Menurut Muhammad menuhankan itu apa? Menuhankan itu mengikuti gitu misalnya. Menyembah. Betul. Nah, menyembah Kamu ikuti gitu. Muhammad, Menjadikan sama seperti Tuhan. Nah, itu menuhankan. ya. Kamu nggak bikin Muhammad sama seperti Allah. Enggak gitu, karena enggak ada kata-katanya. Cium batunya perintah bagaimana siapa? mungkin Cium kalau batu itu siapa mengikuti Muhammad? perintahnya? Ya saya dong, siapa lagi? Ya saya dan Paulus dong, siapa lagi yang suruh cium batu kalau enggak Di mereka mana ada? berdua itu? Di mana ada cium batu bro? Di Yesaya 6, 5 sama 7 dan Kisah Iya. Para Apostolos 4 Di nomor mana? 11. Kamu ini kok Cium batu lupa saya bisa mengilhamkan menghapus perkataan-perkataan dalam perjanjian baru. Kamu lupa kamu? Ya coba kamu tunjukin ayatnya di mana mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa. Kamu Oke, Yesaya 6 kita lihat ya. Yesaya 6 kita bacakan di sini. Mantap. Kamu jangan terguncang tapi kalau sudah saya bacakannya. Ini perintah kan ya? Perintah ini ya. Iya, baca. Ini perintah ini, kita perhatikan. Iya, supaya orang Yahudi ini Valen ini dulu Yahudi tuh. Ya, Valen ini juga ikut Yahudi. Dia nggak tahu Iya, tuh kalau udah nggak mencium usah batu lari hitam ke bisa Valen, mengampuni kita ke dosa. Kristen aja. Sabar. Lalu kataku, celakalah aku, binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Bibir najis. Bibir jenggot. Jenggot palsu. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada rispah. Rispah itu batu bara hitam Bara, yang diambilnya bukan batu dengan bara, sepit dari bara, atas bara. mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Nah, itu ia menyentuhkannya, diperintah berarti. Menyentuhkannya kepada mulut Yesaya. Oh, yang dicium-cium Itu itu dia. bara atau apa gitu loh. Itu bara, Valen loh. Valen tuh bara Yahudi itu loh. batu atau Yahudi atau loh, batik Valen tuh bara Yahudi itu. loh. Gitu loh. Iya kan? Jangan kabur. Sabar. Lanjut. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Masya Allah, cium batu dosanya diampuni. Batu hitamnya Masya Allah. gimana? Masya Allah, batu Cium hitam. batu Coba diampuni. kamu tanya Oh ya udah. Dor. Kamu tanya Valen. Selamat Gini, datang di sebentar. kebenaran. Valen Coba Len, ini- kita tanya Valen. Len, gimana Len? Ya, Yesaya coba. 6 sampai 7 ini Len. Valen itu kan dulu Yahudi. Udah aku Ada nggak aku iman? dulu ya saya dulu Gini, ya saya sebentar. dulu Kenapa ya saya? Sebentar. Ya saya Valen itu dulu Yahudi. Ada ya nggak saya iman Yahudi? dulu. Mencium bro. batu Ganti. itu bisa Jalan dong. mengampuni dosa. Eh, Jalan Jalan Tong, dong. sabar. Kantor Jalan Tong. dulu. Gantian. Kantor dulu Gantian. ya saya. Kamu tanya Valen dulu nih, Valen. Valen loh, udah temanmu. muslim. Ya Muslim udah dia. muslim, Nggak tanya Yahudi. dia dulu atau Yahudi, ada nggak imannya mencium batu hitam itu bisa Nah itu mengampuni tertulis dosa? dibaca oleh Kores tadi. Lo di Mana mana itu? Coba tanya Valen. Lo Ada data nggak kok dilawan dalam iman ente kok? Yahudi? Kok data dilawan? Gini, kalau ada Baca lagi, iman Res, sebentar. Yahudi, Pak Kores, baca lagi. Sebentar, baca sebentar. lagi. Diam Kalau dulu. ada iman Dibaca Yahudi, lagi. Diam dulu, yang dibaca mencium lagi. batu hitam itu Diam bisa dulu. mengampuni Jalan Tong. dosa. Diam Jalan dulu. Tong. Dibaca Coba, lagi. diam dibaca. dulu. Valen. Dibaca dulu. Kenapa dibaca. Roh dulu, Kudusnya dulu. terguncang ketika data Enggak. dibawakan? Coba, Tertulis Valen. loh ini loh, batu menghapus dosa tertulis ini loh. Di mana? Coba. Itu ayatnya tuh. Ini loh dilihat. Baca Bang Kores, baca. Tetapi bara itu batu atau bukan, bro? batu
batu. Di sini kan takia Korintus ini, takia terjemahan. Ini kalau kita buka, kita Valen, lihat menurut sini. Anda bara itu batu atau bukan, Valen? Nah, kita buka bara. Ini Valen Ya ini dengerin Yahudi. dulu, jangan kepalin dulu Gini, sebelum sama Kores. sebentar. Lu sama Kores Valen tuh. itu dulunya Judaism. Apakah Nggak usah lu penganut bahas Valen Judaism? dahulunya di mana. Lu nggak usah Yang bahas dia lagi imani, Korintus di sini. waktu cium batu itu Kalau bisa udah ketabok mengampuni sama dosa. data, lu Kok diam ketawa? dulu. Diam dulu. Nggak Jelasin ada- Kores. gini, Jelasin lu diam nggak dulu. Diam. ada gini, nggak Ini ada udah di- iman. lu udah di- Tidak. Calontong, Tidak sebentar dulu, ada Calontong. iman yang Calontong, Judaism. Udah yang ditabok sama cium data batu masih itu Nah, ini lihat bisa ini nih. mengampuni Tetapi dosa. tangannya ada bara di sini. Ini ya saya 66 ya. Kita perhatikan bahasa Tidak Ibraninya. ada iman Yahudi yang Iya, ini mengatakan bahasa cium Ibraninya batu bisa kita baca mengampuni bersama-sama, dosa. Kang kawanku. Coba Nah, tanya, di sini perhatikan. Ya, Uye dulu, bayado, dulu. and in his hand, ada apa? Rispa, having a live coal. A live coal itu apa? Batu bara yang menyala, Pak. Kita buka nih definisi rispa itu apa sih? Kita buka. Hitam. Yang kita katakan batu hitam. Ini rispa tuh. Rispa apa? A glowing stone, batu yang menyala. Ini rispa. Nah, ini rispa ya. Batu hitam. Ya, seenggaknya batu menghapus dosa, cium batu menghapus dosa. Batu bara atau batu hitam tuh yang bisa hapus Ini dosa. batu menyala ini. Batu menyala tuh apa? Nah, ini live call. Live call ini kita ini ya, kita tanya ke Google yang kuurapi. Kita gak cut. Kamu tanya apa? Batu hitam. Live call. Nah, kita buka gambar live call. Buar, selamat datang di kebenaran. Ini batu bara hitam semua ini. Banyak banget ini. Ini live call ya. Live call. Waduh, cium batu dari Yahudi kok ditanya Islam duluan. Yahudi kau tanya. Seru ini. Waduh. Gimana ya? Tadi baru perjanjian lama tapi aku kurang kenyang. Mungkin kita ke perjanjian baru ya. Perintah bahwa cium batu itu menghapus dosa ya. Boleh ke perjanjian baru lagi, perjanjian baru. Nah, ini kita ketik di sini ya, Bang Handi. Kita lihat di sini Christian Keystone. Menghapus dosa, Valen. Betul. Nah, ini nggak? Christian Keystone ya. Coba kita ini ya. Siapa tahu ini tuh nggak ada sama sekali gitu. Mungkin di Indonesia itu Kristen yang paling benar. Nah, ini udah diketik Christian Keystone. Kita buka gambarnya. Jedar, cium-cium batu Kristennya ini. Waduh. Oh, ini sampai bolak-balik begini badan. Ini ngapain ini Kristen cium batu? Katanya Islam cium batu ini. Aduh, ini cium batu ini. Gimana? Selamat datang di kebenaran. Jangan paksa Kores, buka data. Nanti kamu habis. Tuh ini Kristen tuh lihat. Gini. Tuh, imprint of Jesus hand, high restock foto gitu. Nah, langsung dia apa? Dicium gitu. Telapak tangan Yesus yang dari batu itu dicium. Valen Waduh, jangan kamu kabur. Ini tanya Kristen ini tanya Kristen ini ditanya ini Kristen. Kan Valen. Cium batu hitam dalam iman Yahudi. Nah, ini Kenapa lihat ini kepala Kristen. sih? Coba di mana ajarannya Yahweh mencium batu Yesus ini menebus dosa di mana? Di mana ajarannya Yahweh Yahudi mencium batu bekas Yesus itu menebus dosa di mana? Kamu lihat tuh tampangnya Valen lagi bingung tuh. Maksudnya Kenapa lu lari ke orang sih? Kalau ketabok data lu diem. Kenapa Cak Lontong? Gimana ini? Ngapain Kristen ini bertelekung? Mereka mau cari mertua ya mereka ini ya. Kamu tanya Valen, imannya Gak mau, kamu yang Kristen. Valen menyembah Yesus, Valen. Valen tuh Yahudi, bukan Enggak menyembah Dia Yesus. Terus Yahudi. kenapa ini orang Kristen nyuruh nanya Valen yang Muslim? Loh, Ini kan Kristen yang cium batu ini. Valen, Iya. Valen itu nggak pernah menyembah. Oh, Yesus. iya. Dia cuma katakan dia dulu Yahudi. Dia coba imannya. Iya, terus dicium ini batu kan orang hitam itu bisa Kristen ngampunin ini dosa bukan nggak? orang Islam, orang Yahudi yang cium batu. Ini orang Kristen. Ngapain cium batu orang Kristen ngapain? Loh, Calontong yang nggak bisa ditanya- berdialog. Calontong nggak bisa berdialog objektif. Iya. Enggak Valen. Lu kenapa lari ke Valen sih? Kenapa bersembunyi di Valen? Yesus kurang. Perlindungan juru selamat lu kurang Yesus doang. Roh Kenapa Kudus mencari selamat ke Valen?
Roh Kudusmu hilang. Roh Kudusmu kemana? Gini sebentar. Roh Kudusmu kemana? Kenapa? Ini dijawab ngapain? Kristen cium batu ngapain? Ini datanya banyak. Orang Indonesia, Kristen Indonesia nggak punya internet di rumah, nggak bisa googling, nggak bisa. Valen itu Kenapa dulunya lari ke Valen Yahudi sih? yang Minta Hubungannya apa sama Kristen cium batu? Hubungannya apa? Valen. Kenapa lari ke Valen minta tolong? Kenapa lari ke Valen minta tolong gitu loh? Nah, coba Len, katanya lu zaman Yahudi mengimani nggak cium batu bisa hapus dosa? Silakan Len, itu aja dulu dijawab. Itu doang gitu loh. Coba imannya Valen, iman Yahudi yang sebelum masuk Islam, dia mengimani cium batu itu bisa menghapus dosa. Semoga lu jadi juru selamatnya Cak Lontong. Terutama yang Yesaya 6 sampai 7 itu Len, silakan Len. Enggak usah perlu menjawab aku, cuma iman Valen pada waktu dia Yahudi. Ini kan berarti kamu di sini nggak punya ilmu ya, Bro, masuk di sini ya. Nggak ada ilmu ya? Kita cuma nanya ke Valen. Saya tanya kepada kamu punya ilmu? Kalau nggak ada punya ilmu, cuci kaki ya tidur. Sebentar, Hendy. Kenapa kamu minta tolong ke Valen? Bukan kamu senyum dulu kamu. Kenapa? Iya, kalau nggak minta tolong. Kan sekarang Muslim. Kalau kamu nggak minta tolong, Cuma sekarang kamu nanya. jawab sendiri. Kalau kamu nggak minta nanya. tolong, sekarang kamu jawab sendiri. Ya saya itu. Nggak nanya iman Yahudi dulu. Nggak usah nanya iman Ada Yahudi. iman Yahudi Di sini mencium batu antara itu bisa menghapus Kristen dosa dan nggak? Islam. Coba. Di sini antara Kristen dan Islam nggak bawa Yahudi. Gitu loh. Kenapa kamu ke Yahudi? Tapi kan ada tunjukin tadi. Anda lihat mencium itu batu loh. itu bisa menghapus Orang mencium dosa. itu loh. Orang Kristen mencium batu itu loh. Itu loh. Orang Kristen mencium batu itu loh. Batu. Itu loh mencium coba batu tanya itu Valen. loh. Valen. Tuhan bukit batuku loh. Bagaimana tuh? Tuhan bukit Iman- batuku. gini, Gua ajar sebentar. balik ya. Bentar. Imannya Valen. Ya Tuhan bukit batuku. Datang Pernah nggak Ya Tuhan imannya bukit Yahudi batuku. mengatakan Ya cium batu Tuhan hitam itu bukit bisa batuku. menghapus dosa? Silakan. Ya Valen. Tuhan bukit batuku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Tuhanmu bukit batu, Bro. Gimana itu, Nah, Bro? itu ayatnya ada itu. Ya, Tuhanmu, Tuhanku bukit batuku. Iya, Itu coba, Tuhanmu coba, bukit coba. batu, Bro. Coba Coba mana jelaskan ayatnya? itu. Mazmur 83, Mazmur Sebentar, nggak usah lompat-lompat 18:3. dulu, Bro. Sebentar, Ya, nggak usah Mazmur 83 Coba. tertulis di situ Tuhan bukit Gini. batuku. Apa artinya Gini, Tuhan bukit gini, batuku? Gini, Bro. Tanya Valen. Mazmur waktu dia dulu 83, dalam Yahudi. Mazmur pernah nggak? 83, Tuhanku Dia- bukit batuku. Pernah nggak Ayo. ada imannya Valen sebagai Tuhanku Yahudi bukit dulu batuku. yang mengimani cium Tuhanku batu itu bukit bisa menghapus batuku. dosa? Silakan Valen. Siapa yang mempunyai Tuhan bukit batu di sini? Ayo. Cak Lontong itu nggak bisa dialog Nggak ya bisa kayaknya ya, Cak diskusi. Lontong ya. Karena Tuhannya bukit batu. Iya kan? Saya jadi aneh gitu loh. Gak pernah Padahal jelas Islam- gitu, simple doang. Iya, gitu. sekarang gini, yuk sama gua nih, 5 menit aja nih. Ketika umat gini, gua kasih edukasi ya, objektif harus. Ketika umat Islam mencium batu Hajar Aswad, salahnya di mana? Enggak, Bro. Aku tanya, waktu iman Oke, dulu jadi Yahudi, stop dulu. mencium batu itu bisa Atau mengampuni saya dosa turunkan. nggak? Atau Enggak, saya Bro. turunkan. Cuma simple Atau gitu saya loh, Bro. turunkan. Iya, atau saya turunkan. Atau saya turunkan. Jangan gak ada mainan, biar gue mainin dulu. Biar gue mainin. Enggak, sabar, enggak apa-apa Gini, Bang Edi, Bro. tenang. Jadi gini loh, Gini, Bro. Calontong, Anda Gini, mau pansos di waktu sini. Anda dulu. Iya, gua Bukan jawab, pansos, gua Bro. jawab. Waktu Lah, makanya Anda kau diam. Iman Anda Yahudi. Kau diam dulu. Kau diam dulu, sebentar. diam dulu. Gua ngerti. Pertanyaan gua, lu diam aja ya. Iman kan? Yahudi Lu kan, pernah nggak cium batu bisa mengampuni makanya dosa, lu Bro? diam dulu. Lu diam Coba, dulu. Cok. Iya, lu diam dulu. Diam, please, diam. Jangan kayak anak kecil kalau dialog gitu loh. Gua jelasin 2 menit. Ketika umat Islam mencium batu Hajar Aswad, kenapa kalian Kristen itu kok kayak gimana gitu loh, mencari-cari Jangan kesalahan? enggak, Iya, jangan sebentar ke dulu. Hajar Aswad dulu, Bro. Kita Astagfirullah. nggak nanya, enggak ke Hajar Aswad, Bro. Makanya lu dengerin Enggak, 2 cuma menit. nanya. Sebentar. Iya, 2 Nggak bisa menit, diskusi jangan nih orang dipotong. ini. Cium Atau batu gua itu turunin bisa beneran. ngampuni dosa nggak, Bro? Gitu Atau gua aja turunin. jawabnya dulu. Dengerin 2 menit biar kau paham. Masa 2 menit aja nggak bisa? Lu mau pansos di sini? Enggak, Bro.
Kamu udah lari ke Hajar Aswad, bro. Aku nggak nanya itu. Pertanyaannya, sewaktu iman Yahudi. Lo debat sama tembok, lu kesel gua. Lu debat sama batu lu, debat sama batu. Demer aja, debat sama. Ada paus. Ada paus. Jadi gini ya, untuk Alhamdulillah. Cak Lontong, gini loh. Ketika engkau menanyakan perspektif Hajar Aswad, ketika umat Islam mencium Hajar Aswad dan kau permasalahkan itu, seharusnya Anda introspeksi. Bagaimana umat Kristen di gereja Makam Kados juga cium batu di sana. Paham sampai di sini ya? Yang akademis dong. Lanjut Bang Indi. Betul. Jadi mereka memang ini tadi dia orang Kristen ya. Dia orang Kristen, Bro. tapi lu diam dulu. Kenapa dinaikkan lagi sih ini orang? Pertanyaannya bukan di situ, bro. Ini Anda mau diskusi atau mau bertanya? Enggak. Gantian Cak Lontong. Gantian Cak Lontong. Diem gantian ngomongnya biar nggak tabrak-tabrak gitu loh. Dengerin 2 menit kan gitu. Ayo lanjut. Kenapa Anda mau membahas Yudaisme di sini? Di sini nggak ada praktisi Yudaisme. Anda sebagai orang Kristen, banggalah sebagai orang Kristen, gitulah, yang menuhankan manusia. Sekarang pakailah Bible Anda untuk berdiskusi gitu loh. Kami pakai Al-Quran dan hadis untuk berdiskusi, itu bagus. Kenapa Anda mau minta tolong kepada praktisi Yudaisme? Kenapa? Apakah agama Anda itu Kristen sudah tidak membantu Anda? Apakah Bible itu sudah bonyok, sudah tidak bisa Anda pergunakan? Kalau tidak bisa, tanda tangan dulu di sini. Maaf Bang Andi, maaf Bang Kores, Bro Umar gitu ya. Bible saya udah bonyok, mohon maaf, tolong dong diterangin, baru kita terangin gitu loh. Begitu kalau diskusi gitu loh. Nah kalau kamu seorang Kristen, pakailah istilahmu itu di Bible itu, PLPB lu pakai diskusi. Gak usah minta istilah-istilah Yudaisme di sini gitu loh. Oke, paham ya? Ya kita jelaskan bagaimana Hajar Aswad. Udah sering kita jelaskan bahwa Hajar Aswad itu adalah batu yang hitam, gitu ya. Saya juga sebagai umat Islam belum pernah mencium di sana. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak pernah menciumnya, kami tidak akan menciumnya. Tapi tidak wajib hukumnya untuk mencium, gitu loh. Kalau Anda yang framing bahwa Hajar Aswad dicium untuk menebus dosa, artinya apa? Kalau kami di sana itu meyakini bahwa mencium itu pernah dicium Nabi Muhammad SAW, itu artinya sunnah. Ya sunnah itu adalah mendatangkan pahala. Kenapa kami tidak diperbolehkan? Kenapa kami diprotes begitu? Sedangkan di ajaran Anda sendiri, tadi udah dijelaskan oleh Mas Kores, bagaimana itu mencium batu bara. Bagaimana orang-orang di gereja mencium patung. Bagaimana orang-orang mencium batu gitu loh. Jadi cium-cium batu lagi ya? Iya, cium-cium batu lagi ya dia mau hajar di sini. Gitu. Favoritnya Kores cium batu. Seru itu bahas batu itu. Udah. Si Kores karena nggak ada istrinya cium batu terus ya. Ya sekarang Cak Lontong. Boleh nggak saya? Sekarang Cak Lontong, kamu pakai Biblemu bicara, jangan minta perlindungan sama Palen. Pakai Biblemu bicara. Kecuali Biblemu udah bonyok, baru kamu jangan pakai Bible. Pakai Biblemu menerangkan di sini, silakan. Oke, saya mau bertanya, kan si Valen kenapa ini kan bertanya? Pakai Biblemu berbicara, jangan bertanya. Yahudi si Valen kenapa Yahudi lu bahas? Gitu loh. Kenapa kan Yahudi lu bahas di sini? Jadi mualaf. Mau tanya. Kenapa Yahudi lu bahas di sini? Di mana ajaran Yahudi? Turunkan aja nih orang. Benar-benar turunkan aja Len. Di mana ajaran biar dia diskusi Yahudi? sama Tuhannya sendiri lah. Gak apa-apa, ini kan ajaran Tuhannya. Yahudi. Tunggu lu. Ini kan ada Tuhannya di si Kores. Bukan, Biarkan aja masa gitu, saya tuh. Ini cuma Oh, bukan kostum ya? Yunani tahun 1, ini fashion ini. Jangan Kira tahu jangan jadi panas. Tuhannya, bukan ya? Jangan Belum ya, panas, karena belum jangan disalib mungkin. panas. Tunggu disalib baru jadi Tuhan mungkin. Aku live. Gua di- salib balik yang mau nyalip gua ntar. Aku live di YouTube ini. Kalau Cak Lontong mau naik lagi, ya diskusi lah yang baik-baik. Kalau mau bertanya, oh maaf, saya mau naik untuk Bro, bertanya saja. ini gini loh, 1, 2, 3, 4 gini loh. Oh maaf, saya Kalian ini 4 orang loh bro. Kalian Saya mendukung kamu. 1, 2, 3, 4. terus mau ente apa di sini? Mau diskusi? Iya. Saya 1 lawan 4 loh bro. Enggak, Enggak, ini 4 lawan 4 jadinya. Tuhan lu kan 3. Nah, Iya, gitu loh. Kita berempat. Sama.
Enggak, ini Mana empat sih? jadinya Tuhan Kalian ketiga. gini, itu loh. kalian ini empat. Enggak, Anda mau diskusi apa mau pansos sih? Pertanyaan saya. Bro, Kamu juga berempat. Aduh, kamu ini gimana? Bro, Nanya, diskusi apa? cuma enggak, Bro, bukan Anda mau pansos, diskusi cuma apa nanya. pansos? Mau nanya doang, mau bertanya doang. Ya, di mana? Ya, dia mau bertanya aja, ya udah silakan bertanya. Mau bertanya doang. Di mana ayatnya atau Yahudi yang pernah mencium batu meyakini iman mereka bisa mengampuni dosa? Ini nggak membahas Yahudi loh, membahas Kristen sama Islam. Ayo. Loh, tadi katanya Kenapa Anda mau membahas Yahudi di sini? Kores katakan Yesaya. Kamu Yahudi? Saya tanya kamu Yahudi apa Kristen? Kores. Kamu Yahudi atau Kristen? Ayo. Pertanyaannya di mana? Kamu Yahudi atau Kristen? Pernah ada diimani oleh Kamu para Yahudi nabi atau mencium batu Kristen? hitam. Kamu Mencium Yahudi apa batu Kristen? hitam boleh mengampuni dosa. Itu tadi dibacakan Kores di Yesaya 56 itu tadi. Oke lah, mending kita gini aja Cak Lontong. Dia Biar lebih panas, enak. dia nggak tahu dia. Oh tidak, ternyata di perjanjian lama ada cium batu dosa terampuni. Tidak, panas. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Semoga mereka lupa jawabannya gitu. Ya, ulang lagi. Gini aja, ulang siapa lagi. yang ngasih paus kita ini si Kores Yang kita salib. saya nanyakin, Si Kores kita salib. di mana iman orang Yahudi? Ini nggak berbicara Yahudi di sini, ini Kristen sama Islam, kok Yahudi dibawa-bawa? Perjanjian Apa lama punya Kristen, iman- makanya dibawain. Imannya Yahudi Kristen mencium batu hitam itu bisa mengampuni dosa. Yesaya 6 nomor 7. Yesaya 6 nomor 7 udah dijawab. Tanya lagi, dijawab lagi yang sama. Atau minta revisi dulu sama LAI. Suruh revisi dulu lah. Direvisi aja dulu, baru nanti gak gue bawain yang itu. Jadi Anda makanya tanya Dulu sama LAI. tanya si Valen. Kenapa nanya Valen? Valen Muslim. Makanya tanya Valen, Bro. Kenapa nanya Valen? Valen kitab suci bukan? Kenapa nanya Valen? Enggak, Valen dulu Yahudi. Bukan kan? Ya udah kita Dulunya kitab Yahudi. suci aja, sola scriptura, bukan sola Apa scriptura. dia yang jadi nabi sekarang? Kitab suci bukan? Terus jangan-jangan pertanyaannya. lu jadi nabi Len sama mereka Len. Lu jadi nabi sama mereka. Oh, Tenang. lu dijadiin nabi. Oke, silakan nabi Di Kristen. Di Nabinya Calontong. mana dikatakan mencium batu itu bisa menghapus dosa? Yesaya 67. 6 nomor 7. Iya, coba baca Lihat di mana? batu Ya, ini dibacakan. telah menyentuh Baca. bibirmu. Diam. Diam dibacain lagi. Mencium batu. Iya, mencium diam batu dibacain itu bisa lagi. menghapus dosa. Iya, Di dia. mana? Iya, lu diam bacain lagi, Res. Bacain Bacain lagi. lagi. Iya, oke, bacain lagi. Di mana coba dibaca. Iya, bacain. Mencium batu. Mencium batu. Iya, lu diam, ini mau dibaca, budak. Lu diam dulu. Mau dibaca. Iya, di mana mencium Iya, batu ini mau bisa di, iya, menghapus ini dosa, mau coba. dibaca datanya. Mau dibaca. Bagaimana lu mau dengerin kalau congor lu ngerocos terus? Ini mau dibaca, budak. Habis makan jangkrik kali ini kok gacor banget ya. Mencium batu bisa menghapus dosa ya. Iya. Coba baca. Iya. Coba baca. Baca. Iya, enggak. Aku dengar. Cium batu menghapus dosa dalam Bener saya. ini Coba. budak ngerocos bener nih kayak makan keroto, habis makan keroto kali ya. Silakan. Udah diam. Aku dengar. Coba baca. Cium batu menghapus dosa dalam saya. Coba di mana? Cium batu hapus dosa. Ya ini lagi mau dibaca. Baca dong, baca. Suara gue double gitu. Enggak. Nggak tahu nih, Calontong naik double suaranya jadinya. Udah enggak. Udah cakep. Coba baca dong di mana Yesaya mengatakan Tuh cium batu diam, ini mau menghapus dibaca. Lu diam. dosa. Ya, ayo. Diam. Cium batu hapus dosa ya. Baca. Atau saya turunin ada Pak Sidaputar, ini enak kayaknya. Saya sapa dulu Pak Sidaputar, selamat malam. Enggak. Selamat Kan dia katakan kan Ya. cium batu bisa hapus Lu dosa. diam dulu. Hah, orang lagi ngomong.
Ya, lanjut, Bisa hapus lanjut. dosa cium batu. Ini Coba cerita dibaca. apa ini Bang? Ada malam berbahagianya topiknya. Cium batu Topik. bisa hapus dosa. Ya, gini aja. Apa? Ini Cium batu si hapus Cak dosa. Lontong. Cak Lontong debat sama Edi saja berdua di kamar yang lain. Sama Pak Sida Butar aja enak kayaknya. Iya betul betul. Topiknya kita malam ini apa? Calontong kasihan, dikasih dalil dia jadi langsung muter-muter di situ dia. Topiknya malam ini, siapakah yang menuhankan manusia? Itu topiknya Pak. Enggak, yang lucu tau Pak, dikiranya dengan dia nanya-nanya berkali-kali hasilnya akan berubah gitu. Ini kalau ketemu Albert Einstein diketoin kepalanya ya. Siapa Mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Iya iya. Iya, topiknya malam ini sebentar Mas Juli. Siapakah yang menuhankan manusia? Muslimkah, Kristenkah? Itu Pak topiknya Pak. Kayaknya nggak ada yang menuhankan manusia itu, kayaknya tidak ada itu. Bapak Kristen ya Pak Sida Butar? Iya, saya Berarti Siapa? Yesus Saudara itu saya- malaikat ya Pak Sida Butar? Aku Ya. baru mau bilang tuh Tuhan. Jangan dong. Mas Kores yang ada satu Bagaimana? aja dulu. Satu aja dulu. Yesus itu malaikat berarti ya? Yesus itu bisa disebut dia malaikat, Ah, tapi ah. kalimat Yesus perlu kita garis bawahi. Yesus itu disebut dia Tuhan setelah kebangkitan dari antara orang mati dan dia naik ke kerajaannya, yaitu di surga. Jadi selama dia di dunia, dia disebut Yesus atau disebut dengan nabi, disebut dengan guru. Itu Oh berarti, penjelasannya. oh jadi selama di Yesus di bumi sebelum kebangkitan Yesus itu bukan Tuhan. Bukan. Wes, Bukan. ini tempur ini sama Kristen yang lain kalau dengar mereka ini Pak Sida Butar. Dimarahin loh. Karena Kristen yang lain itu mengatakan Yesus baik sebagai manusia atau setelah diangkat dia tetap Tuhan Pak Sida Butar. Siapa yang bilang? Semua Kristen bilang begitu. Lukas Yesus yang ngomong, Pak. itu Lukas dia yang ngomong, Pak. Lukas disebut 2:11 Yesus Pak yang karena ngomong, dia Pak. lahir ke dunia. Pak, Lukas 2 yang bicara Pak. Apa itu? Bunda Maria melahirkan Tuhan. Nah, sekarang kutanya, di mana dibilangnya di situ Bunda Maria melahirkan Tuhan? Pada hari ini telah lahir bagimu berapa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir Tuhan, Pak. Di kota Daud. Abang itu ayat berapa itu? Lukas 2 nomor 11, Pak. Matius. Lukas 2 Lukas. nomor 11. Iya, coba baca, Pak. Ya. Satsuki mau naik, Akhi Umar. Oh, ntar. Lukas 2 nomor 11, Pak. Lukas 2. Nah, di sini Abang Loh, langsung ini kok mengambil sekarang kan- kutipannya itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dibaca terus, Pak. Telah Dibaca terus. lahir bagimu juru selamat. Terus dibaca, Pak. Jangan Nah, dipotong. udah? Jangan dipotong, Pak. Juru Selesaiin. selamat. Selesaiin. Yaitu Heeh. dengarin. Iya. Ya, ya. Yaitu Kristus. Mm-mm. Tuhan di kota Daud. Itu Tuhan, Pak. Lanjut. Ada kata Tuhan ya, Pak. Lanjut. Bunda Maria di situ melahirkan apa, Loh. Pak? Iya. Yang Bapak baca tadi. Ya. Yang tadi Bapak baca itu Bunda Maria Bunda melahirkan Maria apa? melahirkan disebut nama Yesus. Pak, tidak ada di situ ada kata Tuhan, Pak. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi Abang wabarakatuh. harus mengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kita baca Sebentar minta Alkitab, waktu Bang, sedikit. tidak minta boleh Bentar Pak Sida, dicomot-comot, Bang. Pak Sida Butar. Nah, Minta waktu sedikit Pak Sida harus Butar, baca bentar. dari awal. Pak Sida Jadi kita Butar, tidak saya konsisten. minta waktu sedikit Nah, Pak. kita Aduh, kan nggak belajar, didengar Bang, nih orang. bukan untuk berdebat. Ya Bang Sida Butar, minta Kita waktu bukan sedikit untuk Bang Sida berdebat, Butar. Bang. Enggak, saya enggak debat, bentar, minta waktu sedikit. Saudara-saudaraku sekalian yang ada di live chat, ya, saya minta kemurahan hati Anda di malam ini. Ya, saya minta lanjut, Bang, gift
bentar. Saya minta gift kepada Anda saudara sekalian, karena gift yang saya dapat di malam ini akan kita gunakan untuk membangun rumah tahfiz yang ada pada Ustadz Tahta. Alhamdulillah tadi saya live bersama Ustadz Nandar dan Mbak Jocel sudah mendapatkan 17 juta. Masih kurang 3 juta lagi. Jadi biaya yang kita perlukan itu sekitar 40 juta, masih kurang 20 juta. Jadi kalau bisa silakan Anda gift ke saya. Insya Allah malam ini, gift di malam ini akan kita gunakan untuk rumah tahfiz, di mana di rumah tahfiz di situ ada anak-anak yatim yang ikut mengaji. Oke, saudaraku, silakan, monggo. Ya. Ya, aku ngomong di ini juga deh, di live-nya aku juga. Ya, silakan gift. Gift di malam ini kita khususkan untuk rumah tahfiz. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut, monggo diteruskan dialognya. Terima kasih. Lanjut Pak Sida Putar. Jadi Bang, jadi kalau kita Bang baca kitab, ini kebetulan saya Kristen ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita baca kitab Abang dah, kita nggak bisa mencomot-comot ayatnya Bang. Jadi kita harus lengkap dari awal. Nah, kalau kita mencomot-comot Bang, jujur saya bilang saya pun tidak akan bisa menguraikan. Tapi kalau kita baca dari awal bab ke bab, baru bisa kita buat satu kesimpulan atau bisa kita mengerti. Makanya tadi saya bilang, Yesus itu, nama Yesus itu adalah di dunia, di bumi. Nah, bukan di surga, bukan. Nama di bumi. Nah, itu nama di bumi. Siapapun Kristen tidak pernah bilang, Tuhan itu ada di bumi. Nah, tidak. Nah, kalau dikatakan kalimat Tuhan ada di bumi, itu kalau kita belajar dari kitab Nabi Oke, Musa. saya potong dulu Pak Sida Putar. Nabi Musa. Pak Sida Putar, jadi Anda menyangkal bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu salah ya, Pak? Seperti ini dia, Bang. Yesus disebut dia Yesus itu 100% dia manusia. Sudah? Ya. Nah, itu aja. Kenapa dibilang Yesus? Nah, kenapa dibilang Yesus itu atau disebut dengan Tuhan 100%? Dibilang Tuhan 100% setelah kebangkitannya. Setelah dia naik ke surga. Itu jadi selama di dunia Yesus ini adalah manusia 100%. Enggak ada embel-embel lainnya, Pak, selama di dunia ya? Tidak ada. Oke, baik. Lanjut ada. Mas Kores, udah kena arahnya. Lanjut. Bang Kores lagi di dibuka mute-nya, jangan banyak gaya Giliran lu yang ngomong. Di dunia menurut Pak Sida Putar, Yesus selama di dunia dia hanya manusia 100% tanpa embel-embel apapun. Tidak ada embel-embel ketuhanan. Itu. Lanjut. Dia mau aku lanjutin deh. Jadi Pak Sida Putar yakin Pak ya, jadi Anda berbeda loh sama Kristen lain Pak. Bagaimana Pak itu? Ya. Kan tadi kita kan cerita Yesus. Jadi Yesus itu, ya itu kan sudah jelas. Dia lahir ke dunia. Nah, dia lahir ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, bukan. Makanya dia berdoa, dia memanggil Tuhan, dia mendidik. Nah, dia mendidik, mengajari manusia itu cara berdoa. Nah, dia hanya menggenapi Taurat. Dia menggenapi Taurat. Nah, karena begitu besar kasih Tuhan itu kepada kita. Nah, lanjut Kores, sudah. Jadi dia bagian lu nih.
Masa gue yang gantiin? Ini kan urusan lu. Apa? Kenapa? Oh iya, coba. Jadi kenapa Tuhannya kenapa? Tuhannya Menurut Pak Sida Butar, Mm-mm. Yesus selama ada di muka bumi, Yesus hanyalah manusia, tidak ada embel-embel ketuhanan dalam diri Yesus selama di dunia. Itu topiknya, lanjut. Oke, kenapa nyembah Yesusnya nunggu Yesus ke langit, Pak Sida Butar? Bagaimana? Kenapa nyembah Yesusnya nunggu Yesus ke langit? Bagaimana, Bang? Kenapa menyembah Yesusnya Itulah nunggu dia, Yesus Bang. ke langit? Jadi, kenapa Yesus bagaimana? Kenapa menyembah Yesusnya nunggu Yesus Putus-putus. ke langit? Kenapa nggak dari dia lahir aja? Sudah mulai dikomplain tuh si Dabutar Dia sama kan hotel-hotel di menggenapi live chat. Dia, Bang, dia menggenapi kitab Taurat, kitab Jabur. Dia menggenapi, Bang. Udah? Karena begitu besar kasih karunia Tuhan kepada manusia, lahirlah dia ke dunia melalui Bunda Maria atau yang disebut Maryam. Udah? Dia 100% dia sebagai manusia. Kenapa saya bilang dia 100%? Sama seperti manusia. Dia berapa bulan di dalam kandungan. Nah, makanya dia, Bang, dikatakan di sana dia sebenarnya kelahirannya itu dia untuk mendidik kita, mengajari kita bagaimana kita cara berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia yang sebenarnya. Oke. Tapi kami tidak bilang dia Tuhan selama dia di bumi. Tidak. Nah ya, kenapa nggak menyembah Yesusnya tuh dari semenjak dia lahir? Kenapa? Ya. Belum sadar kayaknya. Siapa yang mau menyembah dia? Dia kan sebagai manusia. Iya, kenapa nggak dituhankan dari semenjak? Iya, kenapa nggak dituhankan semenjak dia di dalam rahim? Kenapa? Loh, Abang Da, siapa yang menuhankan dia di dalam rahim? Sudah? Ya kenapa enggak? Kenapa? Ini kita belum menuduh, kita bertanya kenapa enggak dituhankan dari zaman rahim, kenapa? Karena dia belum bernubuat. Dia belum menggenapi Taurat. Asik. Udah. Mantap. Dia belum Dia menggenapi pertama kali Taurat. bernubuat. Ya. Gue potong rambut lagi deh. Karena dia belum bernubuat ya. Oke. Kapan dia pertama kali bernubuat, Pak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Suaraku kecil ya? Bukan Terdengar kecil, kok, emang pasti dabutannya mungkin apa ya? Mungkin jelek speakernya jadi susah mendengar gitu loh. Pak Sidabutar, Yesus umur berapa Ya, lanjut. pertama kali bernubuat? Yesus bernubuat pada usia berapa gitu? Iya. Jadi kalau Yesus bernubuat itu, dia pertama kalinya dia bernubuat yaitu ada pernikahan di Kanaan. Sebenarnya belum iya, tahu. waktunya, tetapi Jadi sejak karena itu dia dia jadi Tuhan. tidak mau Ya, sejak membuat pesta Kanaan itulah pertama kali dia jadi yang Tuhan ya. pesta itu malu, maka dia panitia pesta Kirain habis napas. anggur. Karena di sana ada laporan kehabisan. Tetapi karena datang Bunda Maria memohon kepada anaknya yaitu Yesus, maka Yesus melakukan sebagai anak. Sama Memohon seperti atau kita. menyuruh? Ya, menyuruh atau mengucapkan sama, Bang. Tapi Bagaimana memohon sama orang menyuruh tua beda, Pak. sebagai anak? Kalau udah orang tua menyuruh anak, pasti kan melakukan. Iya, tapi kan memohon beda, Pak. Memohon itu artinya Gimana, Bang? kita tuh minta tolong. Memohon itu beda sama menyuruh, Bang. Menyuruh itu perintah, memohon itu minta. Minta istilahnya dikasihani.
dia menyuruh. Sebenarnya kalimatnya sama tujuan itu, Bang. Kadang kita yang Beda lah, merepotkan Bang. bahasa ini. Enggak, beda itu Bang. Kalau menyuruh Jadi artinya kalau Bunda kita Maria memang statusnya di atas Yesus. Ya, kalau minta tolong ya artinya dia merendah kepada Yesus. bukan, Bang. Saya kan udah bilang tadi, sama Nanti seperti terkejut orang kita Bang. sama Tadi anak. ada yang tulis ini, masa Tuhan Kadang kita sama disuruh-suruh? anak kita bilang, tolonglah, dengarin, Bang. Dengarkan, Bang. Kita sebagai orang tua sama anak. Kadang kita ke sama anak ngomong, ya kan? Tolonglah, nak, ambilkan air minum Bapak. Nah, itulah satu gambaran. Atau bisa juga satu perintah. Ambilkan dulu minum buat Bapak. Ada kalimat tolong, ada kalimat ambilkan. Nah, Iya, tapi jadi ini Tuhan Pak. makanya tadi Tuhan saya disuruh-suruh bersyukur lawak-lawak Bang. juga Pak. Oke, lanjut dulu ya. Gimana, Bang? Kita potong, lagi lucu nih. Nah. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi kalau abang umpamanya, ya bisa. Ya kalau namanya sharing, kalau kami bilang kalau masalah Injil itu sharing, Bang. Oke. Tukar pendapat untuk tambah Kembalikan ke wawasan. topik Pak, biar nggak Sama terlalu dengan melebar. Saya sama abang. Nah, Pak, saya sama Pak. abang lah umpamanya. Bapak, Mungkin ada dikembalikan yang ke topik tidak dulu biar nggak betul. melebar Pak. Tanya sama abang, abang terangkan. Jadi bukan untuk berdebat, bukan untuk Iya, iya. tertawa, Bang. Nah, Baik, itu. dikembalikan ke topik dulu ya Pak Sida Butar ya biar nggak melebar. Ya, jadi menurut Bapak tadi nama Yesus itu di bumi, gitu ya Pak ya. Yesus di bumi ini bukan Tuhan, gitu ya. Dia manusia biasa, dia utusan begitu. Nah, kalau kapan Yesus menjadi Tuhan Pak? Menurut Anda, terus di surga namanya siapa? Silakan Pak. Nah, jadi Yesus dikatakan Tuhan setelah dia selesai menyelesaikan tugasnya di bumi. Nah, Sejak kapan Pak? setelah kebangkitannya. Oh, setelah bangkit. Setelah kebangkitan, yaitu penyalipan lah terakhir dia, Bang. Oke. Nah, itulah tugas dia. Nah, Oke, karena oke, apa ada penyalipan? Oh iya Apa Pak. Yesus Pak. itu menderita? Oke, setelah Itu bangkit sama Pak. seperti yang kita lakukan. Oke, diterusin dulu Pak. Setelah manusia pasti bangkit, menderita. Itu iya, oleh iya. Setelah dia bangkit, ya, barulah dia dikatakan Tuhan setelah bangkit. Di situ masih namanya Yesus Pak. Setelah bangkit, udah berubah nama. setelah bangkit. kenaikannya ke surga. Oke, berarti setelah bangkit. Kenaikannya di surga. Jadi setelah bangkit masih namanya Yesus, gitu ya. Tapi waktu setelah bangkit dia sudah Tuhan Ya, Pak. dia kan masih menampakkan diri Iya. sama murid-murid. Iya, dia sudah Tuhan apa belum di situ? Belum. Waktu dia dikatakan hantu minta ikan goreng itu, yang makan ikan goreng itu Pak, dia masih Tuhan, dia sudah Tuhan apa masih manusia Pak? Gimana, Bang? Waktu dia bangkit, dikira hantu minta ikan goreng dia makan, di situ masih manusia atau sudah jadi Tuhan? Halo? Astagfirullahaladzim, dia nggak denger gua. Pak Sida Kupingnya Butar. lepas. Pak Sida Butar. Halo. Halo Pak. Oh, dia jaringannya delay kayaknya. Coba kita, Padahal di sini intinya loh pertanyaan. ya. Pak Sida Butar. Sida But. Membal, naikkan Cak Lontong dulu tuh hiburan. Ya, Putus, yang lain aja. putus. Ya. Iklan dulu, iklan bentar. Iya. Mohon iklan bentar ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, gift di malam ini, terus terang saya ngemis gift di malam ini. Untuk apa? Untuk pembangunan rumah tahfiz. Ya, yaitu di Pasuruan yang dipimpin oleh Ustadz Tahta. Kita sangat prihatin melihat rumah tahfiz Ustadz Tahta ya, bocor di sana sini. Dan alhamdulillah tadi ketika kita live tembus 17 juta. Ya. Dan masih kekurangan dana sekitar 3 juta lagi. Maka dari itu saudaraku sekalian, ayo kita sebagai orang-orang beriman peduli terhadap agama ini. Ya, sebagai orang beriman ciri-cirinya itu tidak enggan untuk menginfakkan hartanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi jangan khawatir saudaraku sekalian, semoga dengan Anda mengikhlaskan sebagian harta yang Anda miliki
insya Allah akan menjadi amal jariah, dijaga keluarga Anda, dijauhkan dari mara bahaya, ya, dijaga kesehatan keluarga Anda. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya yang muslim, maka Allah akan ringankan, akan permudah urusannya. Ayo, jangan apa namanya? Jangan segan-segan, punya 1 mawar silakan dilempar, 2 mawar silakan dilempar, syukur-syukur ikan paus. Semoga apa yang kita rencanakan untuk merenovasi rumah tahfiz Ustaz Tata segera selesai. Masya Allah, terima kasih. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Pak De, ya. Pak De, di LC saya minta itu boleh nggak langsung ke transfer saja, kalau nanti bisa di rekening mana begitu, karena di LC kan nggak bisa beri beginian, dan nonton juga gitu. banyak gitu loh. Iya, Iya, kan ini di YouTube juga. Makanya ya kalau yang di aku ke rekening aku dulu, baru nanti ke rekening Nah, siapa? boleh. Silakan ditampung dulu di rekeningnya Bang Andi juga boleh. Nanti ditransfer ke Ustadz Wafi. Karena yang menangani langsung Ustadz Wafi. Mandornya di sana Ustadz Wafi, Ikhwan. Mandornya Ustadz Wafi. Oke. Kalau mau lewat saya bisa melalui Dana 08 terus. Boleh nggak apa-apa. Boleh caranya 08 ditambah 77 ditambah 26 ditambah 42 ditambah 77 ditambah 93. Nah, itu nomor Dana saya. Tapi untuk Dana malam ini masih error. Ya, masih error. Benar error. Ya. Silakan. Oke, yang ada di Selebes Channel, apabila ingin berpartisipasi untuk pembangunan rumah tahfiz Al-Quran yang ada di Pasuruan untuk Ustadz Tata, boleh hubungi nomor Andi Selebes yang ada di deskripsi ya. Boleh hubungi saya, nanti akan saya kontak langsung ke langsung ke Ustadz Wafi. Gitu kira-kira. Lanjut Pak De. Masya Allah, tembus 1000. Ayo, tembuskan 10.000. Alhamdulillah. Masya Allah. Gift di malam ini untuk pembangunan rumah tahfiz Ustadz Tata. Tadi jangan minta-minta, tadi nanti di framing mengemis. Masya Allah, saya rela mengemis untuk agama. Saya rela merendahkan diri saya untuk agama. Tapi kalau untuk diri saya malu. Saya tidak mau mengemis untuk diri saya. Insya Allah untuk kepentingan saya lebih baik menjadi tukang rosok daripada saya ngemis. Lanjut. Betul. Ini bukan ngemis teman-teman. Ini kita berbagi. Sesama muslim nggak apa-apa kok. Wajib kok hukumnya itu saling berbagi ya. Betul. Nggak ada ngemis-ngemis di sini. Tapi kalau di framing di sana ya bodo amat. Nggak usah diurus. Memang kita minta sama lu. Masya Allah, tembus 2,5 2.500. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Yang ada di umat Islam itu harus bermurah hati, apalagi ini untuk kepentingan umat. Ayo lanjut terus. Ya, yang ada di live chat Andi Selebes Channel ingin berbagi silakan hubungi HP saya ada di deskripsi ya. Oke, cek 1. Ya 1 2 3. Ada yang bisa dibanting? Oh lagi ngemis ya? Oke lah saya turun dulu ya. Ya. Iya. Nggak apa-apa ngemis untuk umat, nggak apa-apa daripada ngemis ke jemaat. Kalau nggak ada uang perpuluhan dari jemaat nggak makan. Ayo lanjut. naik. Ntar gue framing juga gimana lo? Iya daripada ngemis perpuluhan, kalau nggak ada perpuluhan nggak makan. Kalau kita kan ngemis untuk agama, untuk rumah tahfiz, bukan untuk pribadi. Bukan lanjut. Bukan beli rumah sendiri. Iya. Terangkan ini oten nggak Bang Endi? Terangkan ini. Betul. Oten ya oke. Oten. Sekali lagi ya yang ada di channel lu apa sih Res? Mas Kores. Channel lu apa? Slayer Comment Center. Kalau yang aku dibukanya sampai maghrib. Ya di Mas Triun ya, Triun yang nonton di Triun channel itu. Ya, itu feedback bentar. Dipin nomor lu di LC lu, Res. Cek 1 2. Nomor lu dipin di LC lu, biar hubungi lu. Oh, enggak. Kalau aku mah ini aja langsung rekeningnya aku taruh tuh di situ. Oh, ya wes. Oke.
Kalau saya melalui nomorku, nanti kalau ada berpartisipasi langsung tak hubungi Pak Desugi atau Ustaz Wapi. Biar langsung Iya. aja, jangan melalui nomor, Iya. jangan melalui rekening aku. Itu sih. Stasugi 17 juta itu berapa koinnya? Tadi ada yang langsung transfer ke Ustadz Wafi, ada juga yang ke lewat gift itu tadi di tempatnya Ustadz Nandar dapat 25.000, dan ini yang masih belum tertarik di tempatnya Mbak Jocel ada 6.500. Masya Allah. Alhamdulillah. Tembus 3.000, Masya Allah. Ayo tembuskan 10.000 saudaraku, yuk. Yuk kita sambil dialog lah, Stasuginya turun. Oke. Loh, kemana Ustaz Sugi? Nggak apa-apa, dia ntar naik lagi. Yang penting teman-teman di live chat udah paham. Terangkan. Halo, terangkan. Ada yang mau diterangkan, bro? Halo, bro. Bro, ada yang mau diterangkan? Mute-nya bre. Ada mau yang diterangkan, bro? Itu bapak itu loh, katanya Yesus di muka bumi itu belum Tuhan dia. Nanti setelah bangkit baru Tuhan dia. Saya pengen nanya tadi, waktu dia minta ikan goreng itu udah Tuhan, udah menjadi Tuhan apa belum? Waduh, saya yang terputus gitu loh. Bentar. Nanti ini menarik ini. Nanti uangnya untuk teroris. Enggak, sebenarnya kalau enggak untuk rumah tahfiz, uangnya itu akan kita gunakan untuk mencari keledai yang dipinjam Yesus tapi belum dikembalikan. Nah, itu. Ya, biaya operasional mencarinya. Nah, Jauh loh, Bu. Dari Indonesia ke sono lo jauh lo ya. makanya butuh banyak. Nah, gitu. Enak kan kalau di kick balik? Emang enak. Mana tadi otennya ya? Ustaz Sugi enggak. Kemana Ustaz Sugi? Jadi jangan suka framing lah begitu ya. Lu Gara-gara lihat- nyebut nomor kali, kena ini kali, kena apa? Enggak, band kalau kali. itu ada. Enggak ada pemberitahuan di tempat saya. Enggak ada. Mungkin signal dari Ustaz Oh. Sugi. Ada pemberitahuan apa lagi di sana? Enggak, biasanya kalau ke band kan ada pemberitahuan Bang Endi. Oh ya, signal itu. Signal mungkin Ustaz Sugi. Signal. Kenapa ya kalau ada yang kayak beginian kok yang di sebelah kepanasan ya? Kita lihat ya kalau lagi Bang Juma lagi live, kita semua lagi live gitu ya. Terus kemudian kok kita ini banyak dilaporin ke bandit, dilaporin. Tenang saja. Tapi bisa diambil Lanjut kan Ustaz Sugi? saudaraku. Bisa. Masih bisa diambil. Itu Oke, kan siap, nggak siap. permanen. Bisa Oke, aman. siap. Lanjutkan Aman, pakai akun ini. Saya akun banyak ada 5, tenang saja ya. Siapa ini Daeng Handi? Daeng Handi bisa hubungi saya. Di ini dong di fallback saya ya. Atau kayak begini aja, Pak Usep Falasi, tolong Anda ke channel saya sekarang. Di situ ada nomor telepon saya, Anda bisa lihat. Andi Selebes Channel sedang live di sini juga di channel YouTube. Nah, di situ Anda bisa lihat nomor aku, bisa DWA langsung. Oke, perintah sekarang juga berpindah ke Andi Selebes Channel User Palasi. Saya tunggu di sana, saya kasih nomor telepon. Oke, lanjut. Ini maksudnya apa? Jelasin dulu Ustaz Sugi, maksudnya apa ya? Jadi gini ya, saudaraku sekalian, bagi Anda yang baru saja menyimak live di tempatnya Bang Valen atau Bang Umar. Jadi saya malam ini ngemis gift kepada saudara sekalian, tapi bukan untuk diri saya, tapi semua gift yang masuk ke saya di malam ini akan kita gunakan untuk perombakan atau merenovasi rumah tahfiz yang ada di Pasuruan, yaitu di tempatnya Ustaz Tahta, di mana kalau kita lihat rumah tahfiz tersebut sudah tidak layak lagi dipakai, banyak mengalami kebocoran di sana sini, kayu-kayunya sudah pada lapuk semuanya. Dan pembangunannya itu memerlukan sekitar 50 juta. Dan alhamdulillah tadi katanya kurang 20 juta ya. Dan tadi ketika kita live sudah mendapatkan sekitar 17 juta. Nah, mari kita cukupkan dananya sekitar kurang 3 juta lagi bagi saudaraku sekalian yang ingin berpartisipasi, dipersilahkan untuk membagikan gift
ya, daripada gift Anda gunakan yang ndak-ndak, ada orang mandi lumpur dikasih gift. Anda akan dijaga oleh Allah, akan dijauhkan dari mara bahaya. Insya Allah anak-anak Anda akan menjadi hafiz hafizoh, soleh solehah. Di akhirat terus mengalir amal Anda menjadi amal jariah. Nabi bersabda, barang siapa anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sodakoh jariah. Nah, inilah sodakoh jariah. Selama rumah itu digunakan untuk rumah tahfiz, akan mengalir terus amal Anda hingga di akhirat. Demikian, tetap semangat. Ayo kita ringankan beban saudara kita. Insya Allah barang siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah akan permudah segala urusannya. Amin. Amin. Allahumma amin. Izin dulu, ada yang Ibu Dinda Dewi, nomor rekening berapa Bang Handi? Ibu Dinda silakan ke Handis Lebes Channel di YouTube. Handis Lebes Channel di YouTube, di situ ada nomor telepon aku. Nanti di WA ya, nggak boleh nyebutin di sini. Ibu Dinda Dewi, saya perintahkan ke Handis Lebes Channel sekarang di YouTube ya. Lanjut. Ya, ada ini siapa dulu? Dari Pak Daryati. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dari Islam, Kristen. Oh ya, Islam. Silakan, Pak. Lanjut. Kristen Pak Daryati Kristen. Oh, Kristen. Oh ya, lanjut Pak. Oke. Kalau Kristen, topiknya malam hari ini, siapakah yang menyembah manusia, Kristen atau Islam? Silakan Pak, topiknya hari ini Pak. Kalau menyembah manusia ya nggak ada lah Bang. Oh, dejavu. Nggak ada tahu maksudnya, entah Kristen apa Islam gitu, nggak tahu. Kalau setauku ya nggak ada nyembah manusia Bang. Kalau gitu Yesus itu roh. Kalau dibilang di Kristen itu nggak seperti itu pertanyaannya Bang. Oh, salah kau bertanya Kores. Berarti Coba Yesus lagi. Coba Yesus malaikat. Enggak juga. Tapi kan Yesus bukan manusia ya? Ya manusia, bukan seperti manusia yang kita pikirkan gitu Bang. Memang manusia yang dipikirkan oleh dari hati ya? Bentar, alhamdulillah Mbak Jocel sudah tutup live-nya. Setelah saya cek ternyata mendapat 475.111 rupiah. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut yang di sini, ayo semangat. Tapi Satsuki harus di ini juga, harus dibagi juga Satsuki. Gurunda udah live soalnya. kalau saya yang masuk ke rumah Bang kan saya yang bertanya. Ya boleh. Oh, ini udah ada yang masuk di